Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel hipnoterapi-indonesia.id. Kali ini saya berada di ruang terapi hipnoterapi yang sering saya gunakan untuk klien-klien yang saya bantu. Dan hari ini saya berusaha untuk berbagi kembali tentang metode untuk mengurangi nafsu makan. Wah, ini bisa jadi untuk pelangsingan ya. Meskipun saya juga sering melakukan sendiri, tapi kadang juga saya kembalikan lagi ya. Nah, ini sesuai dengan keinginan kita. Baik, teman-teman semuanya, ini menjadi menarik atau tidak menarik, ini tergantung dari kebutuhan Anda, dan pastinya ketika nanti teman-teman menggunakan teknik ini tidak ada istilah gagal ya. Yang ada ketika teman-teman gunakan secara terus-menerus, ini akan berhasil. Yang membedakan hanya waktu, ada yang sangat cepat ya, dan ada yang butuh waktu beberapa saat untuk mengalami satu perubahan. Tapi saya tidak mengatakan teknik ini untuk pelangsingan. Teknik ini untuk bagaimana kita mengendalikan keinginan untuk makan yang berlebihan. Kalau nanti dampaknya langsing, dampaknya tubuhnya proporsional, itu bonusnya. Baik, teman-teman, setiap orang menginginkan satu tujuan yang berbeda-beda. Untuk tujuan teknik ini ya, misalnya untuk mengendalikan makan, itu pasti setiap orang punya harapan yang kuat. Sehingga langkah pertama sebelum teman-teman menggunakan teknik ini, pastikan apa niat positif di balik keinginan teman-teman untuk mengurangi kesukaan makan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah punya niat positif yang kuat, dalam istilah NLP intensi plus ya, intensi yang kuat untuk berubah, itu teman-teman akan lebih mudah mencapainya. Sekarang saya tanya, apa niat kuat teman-teman untuk mengelola pola makan? Oke, sudah dijawab. Mengapa itu penting untuk teman-teman? Sudah dijawab. Lalu apa yang membuat itu sangat penting dan sangat berharga untuk teman-teman? Jika seandainya itu tidak terjadi ya, apa yang akan teman-teman alami? Oke, sudah? Kalau sudah, teman-teman sekarang renungkan. Apakah yakin teman-teman terus melanjutkan keinginan mengelola kesukaan makan tadi? Kalau dari pertanyaan tadi jawabannya tidak kuat untuk melanjutkan, mendingan tidak usah. Tapi kalau teman-teman masih kuat untuk melanjutkan dan sangat punya harapan kuat untuk berhasil, berarti lanjutkan. Lalu langkah yang kedua adalah melakukan satu self terapi ya. Kalau teknik ini belum berhasil, lakukan terus-menerus, insya Allah akan berhasil. Namun jika teman-teman butuh bantuan saya, boleh komen di channel ini, boleh tanya, atau bahkan kalau teman-teman sangat tergantung dengan saya, maka teman-teman datang ke tempat saya. Harapan saya sih teman-teman bisa menterapi sendiri dan channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang menggunakannya. Baik, lanjut ya, to the point, kita ke tekniknya. Teknik ini ada dalam teknik NLP ya. Tekniknya sangat mudah sekali. Sebetulnya dalam NLP banyak sekali teknik untuk mengurangi nafsu makan, untuk mengelola kesukaan makan pada makanan-makanan yang ingin kita jauhi. Namun kali ini kita bermain-main sedikit dengan teknik ini. Baik, langkah pertama, teman-teman imajinasikan makanan apa yang mau dijauhkan.
makanannya suka banget ya, tapi pengen dijauhkan. Sudah punya makanan yang mau dijauhkan. Baik. Terus yang kedua, teman-teman, saya mau contohkan cara nanti melakukannya. Teman-teman, tangannya seperti ini, seperti saya, boleh? Ya. Sekarang teman-teman cek ya, diputar tangannya ke arah depan seperti ini, sambil dirasakan. Kalau tangan teman-teman diputar ke arah depan seperti ini, itu teman-teman bisa merasakan rasa lebih ya, rasa bertambah atau berkurang. Oke, rasakan dulu. Ini karena ini sangat terkait dengan terkait dengan rasa kita ya. Oke, putar terus seperti ini. Kalau belum kerasa, diputar lagi terus. Oke, kalau seperti ini ya, ini menambah rasa, menguatkan atau melemahkan. Oke, dirasakan dulu. Kalau belum dapat rasanya, lakukan lagi terus sampai teman-teman dapat rasa, oh ini ternyata kalau saya kayak gini kan kok saya malah bertambah gitu. Oke, kalau sudah ketemu cukup. Oke, sekarang teman-teman ulangi lagi seperti ini tangannya, terus putar kebalikannya. Kalau seperti ini, yang teman-teman rasakan itu bertambah atau berkurang. Oke, rasakan lagi. Oke, rasakan lagi terus, rasakan lagi. Oke, dapatkan rasanya pastinya. Pasti ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua saat ini. Oke, kalau teman-teman belum bisa mendapat perbedaannya, bisa lakukan berkali-kali dulu ya, untuk teman-teman bisa mendapatkan rasa dari apa yang sedang kita lakukan ini. Oke, sudah? Kalau sudah dapat, oke, teman-teman, kita memulai dari tadi, imajinasikan makanan yang paling kita sukai dan kita berharap itu bisa kita kurangi atau kita kendalikan. Silakan imajinasikan makanannya apa. Misalnya saya pengen mengurangi makan nasi. Bayangkan nasi. Sudah? Bayangkan nasi, dan nasi itu ada di depan kita. Kita seolah melihat nasi ya, nasi yang biasa yang kita makan dengan tempat makan yang biasa kita pakai, dan biasanya kita kalau makan itu makannya banyak. Sudah? Imajinasikan. Imajinasi Anda sangat berpengaruh pada teknik ini. Dan yang kedua, hubungan antara imajinasi dengan gerakan tangan Anda nanti akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan teknik ini. Ya. Baik, sudah imajinasikan nasi tadi di depan kita yang siap dimakan ya, dengan segala lauknya yang sangat menarik dan biasa kita menambah terus kalau ada makanan itu gitu ya. Sudah siap. Sekarang kita siapkan tangannya seperti ini. Oke, kita lihat nasi itu. Saat kita lihat nasi itu, apakah ada rasa ingin makan? Rasanya pengen banget nih makan nih. Atau biasa? Kalau teman-teman pengen mengendalikan, pasti kalau melihat makanan itu pengennya makan yang banyak. Oke, karena kita mengurangi nih. Oke, sekarang kita putar tangannya seperti ini, ke depan dulu. Kalau kita ngelihat makanan nasi, dengan diputar tangannya kayak gini, kita rasakan, apakah kita tambah pengen makan nasi, atau malah males makan nasi, atau nasi, atau apapun ya. Putar terus, keluar. Oke, cukup. Kita putar balik. Kalau seperti ini, apakah ingin tambah banyak makan, atau malas makan? Oke. Baik, oke. Sekarang kenali gerakan mana yang menambah dan gerakan mana yang mengurangi. Kalau saya, ketika tadi saya putar ke belakang, saya merasa tambah jauh dengan makanan itu. Merasa malas untuk makan makanan itu. Ini sangat subjektif ya teman-teman. Tidak semua orang sama. Sehingga kita perlu ukur ya. Dari awal kita ukur, kita cek. Ini secara personal, saya tergolong yang mana? Karena ini jelas berbeda-beda. Dalam bahasa NLP, metaprogram orang berbeda-beda.
sehingga ini pun bekerjanya berbeda. Kalau sudah teman-teman merasakan tadi antara imajinasi yang teman-teman lihat dengan gerakan ini, teman-teman imajinasikan kembali makanan yang mau dikurangi, sehingga ketika melihat itu rasanya pengen makan tapi sedikit, atau pengen malas makan makanan itu. Kalau saya misalnya, saya pengen malas makan nasi, pengennya nanti makan sayur aja, saya nasinya saya kurangi. Saya bayangin nasi, terus saya putar ke sini. Nah, kalau saya putar ke sini, saya rasanya saya nutup mata ya, supaya saya lebih fokus pada apa yang saya imajinasikan. Kalau teman-teman buka mata juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau saya kayak gini kan, saya rasanya tambah malas makan nasi gitu. Oke, terus putar yang cepet, terus putar yang cepet. Oke, sampai kita nyamannya seberapa malas makan nasinya atau malas makanan yang mau kita kurangi ya. Oke, cukup. Oke, cukup segini, kira-kira cukup. Kita lihat lagi nasinya. Kalau kita lihat nasi rasanya seperti apa. Oke, cukup segitu aja ya. Jangan sampai berlebihan, tidak suka dengan makanan itu ya. Nanti khawatirnya pada saat adanya hanya itu, kita jadi nggak doyan makan. Maka secukupnya saja, yang sekiranya cukup untuk mengurangi tadi. Oke, saya cukupkan tadi nasi ya, saya udah cukup. Nah, terus saya pengen mengganti nasi tadi dengan sayuran. Saya bayangin sayur, bayangin buah. Saya tadi kan kalau kesini mengurangi nih, saya ke sana ke depan menambah. Wah, jadi rasanya pengen makan sayur sama makan buah nih. Wah enak banget nih. Nah, terus diperkuat lagi, perbanyak rasanya. Jadi saya pengen makan sayur ini dan makan buah. Cukup. Oke, sekiranya sudah cukup segitu, jangan berlebihan, jangan kurang, sehingga nanti kita tadi kalau berlebihan suka banget, nanti pas nggak ada sayur, nggak ada buah, jadi kita mencari-cari nggak ketemu, malah jadi persoalan lain ya. Baik teman-teman, ini teknik yang sangat mudah, hanya memutarkan ya ke depan atau ke belakang. Namun yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mengimajinasikan makanan atau kesukaan atau hal apapun yang mau dikurangi, dan bagaimana mengkoneksikan ya antara imajinasi ini dengan gerakan tangan ini. Ini cara yang sangat mudah dalam NLP, namanya spinning ya. Spinning, kalau kita pengen nggak doyan sekalian ya, ada namanya tadi ya blow out ya, putar sekalian yang kenceng ya, sehingga rasanya mual ketika melihat makanan itu. Namun saya tidak merekomendasikan, supaya tidak terlalu berlebihan ya, hasilnya tidak terlalu ekstrim. Baik teman-teman semuanya, harapannya ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, boleh komen di channel ini ya teman-teman. Ingat, boleh like dong ya, terus subscribe, sehingga kita terus bisa diskusi di channel YouTube ini. Mudah-mudahan teknik yang sederhana ini bermanfaat. Pesan saya, gunakan teknik ini sewajarnya, sehingga tetap menjadi satu teknik terapi yang baik ya, yang wajar ya. Dan jika teman-teman mengalami sesuatu yang kurang positif ya, teman-teman bisa kembalikan pada kondisi yang awal sehingga normal lagi. Baik teman-teman, demikian untuk sharing kali ini. Kita ketemu lagi di channel berikutnya. Subscribe, like, and comment di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Ketemu lagi di channel selanjutnya.